Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatia Adriati Rahimah dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah kurikulum literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Langsung aja ke materinya yuk. Materi yang pertama ada pengertian landasan pengembangan kurikulum. Sebelum kita membahas tentang landasan pengembangan kurikulum secara menyeluruh, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian landasan itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian landasan, seperti menurut Majir Abdul, pengertian landasan yaitu tempat pijakan, awal start atau titik awal. Sedangkan menurut Sujarto, landasan adalah suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sasaran atau titik tolak. Jadi, dengan memperhatikan landasan di atas, maka landasan dalam konteks pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, materi yang kedua ada landasan filosofis. Menurut John S. Brubaker, filsafat dan pendidikan itu mempunyai hubungan yang sangat erat karena problema-problema tersebut berada pada lingkungan dua disiplin ini. Nah, oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum, lembaga pendidikan hendaknya mempertimbangkan hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan jenis atau aliran filsafat yang dianut. Metafisika akan memberikan pandangan mengenai dunia yang bagaimanakah yang diperlukan. Nah, epistemologi akan memberikan gambaran mengenai hakikat pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Sedangkan aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai sangat penting dalam penentuan tujuan-tujuan pendidikan. Materi yang ketiga ada landasan psikologis. Menurut Lismina, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang dimaksudkan adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Landasan psikologis ini dalam pengembangan kurikulum dapat memberikan acuan keempat unsur kurikulum tersebut. Psikologi perkembangan bermanfaat bagi penyusunan isi kurikulum agar sesuai dengan taraf perkembangan anak. Sedangkan psikologi belajar berperan dalam kurikulum dalam hal bagaimana kurikulum itu diberikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Nah, materi yang keempat ada landasan sosiologis. Menurut Lismina, yang dimaksud dengan landasan sosiologis adalah pentingnya aspek-aspek sosial yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam perkembangan kurikulum. Hal ini berangkat dari satu premis bahwa pendidikan lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Di sini ada hubungan timbal balik yang harmonis antara pendidikan, masyarakat, dan kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengantisipasi tuntutan perkembangan tersebut sehingga mampu menyiapkan anak didik untuk dapat hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks inilah kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan atau tuntutan tersebut. Bukan hanya dari segi isi programnya, tetapi juga pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Yang kelima ada landasan iptek. Menurut Wina Sanjaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berpikir manusia telah membawa umat manusia pada masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun demikian, segala kemajuan yang telah mampu diraih itu bukan tanpa masalah. Pada kenyataannya, terdapat berbagai efek negatif yang justru mencemaskan manusia itu sendiri. Munculnya permasalahan-permasalahan baru ini menyebabkan tugas sekolah semakin berat dan kadang-kadang tidak mampu dilaksanakan semua tuntutan masyarakat. Sesuai dengan perubahan dan lompatan-lompatan yang sangat cepat itu, maka kurikulum yang berfungsi sebagai alat pendidikan harus terus-menerus diperbarui menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, baik isi maupun prosesnya.
Yang keenam, ada landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk seperti apa bahan pelajaran dalam kurikulum disajikan. Bisa bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, atau diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, atau diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas pada pelajaran. Jadi, dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Menurut Lismina, tidak ada jenis organisasi kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kelebihan, akan tetapi tidak lepas dari kekurangan. Ditinjau dari segi-segi tertentu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di satu sekolah. Bahkan yang satu dapat membantu atau melengkapi yang satu lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.